Nah, muslim yang baik itu sudah sampai kepada makom ihsan, makom spiritualitas tertinggi. Dan sebetulnya seorang muslim adalah orang-orang yang profesional. Hidup ini adalah lahwun wala'ib, laibun walahwun. Seluruh yang kita laksanakan ini adalah permainan ya, tapi tidak boleh main-main. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat MBH, alhamdulillah kita pada pertemuan yang kesekian kalinya kita telah memasuki jelang akhir dari sesi bulan Ramadan. Tentunya kami dengan sangat senang hati para sahabat MBH tetap terus mengikuti sesi podcast kita. Dalam sesi Nguber Hikmah, Nunggu Berbuka, Cari Hikmah. Apa kabar, Tat? Alhamdulillah, kabar baik. Akhir Ramadan ini tetap sehat ya, Tat? Alhamdulillah. Pak Khalik bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Tat. Alhamdulillah, memang Ramadan itu salah satunya ada kesehatan ya, Tat. Alhamdulillah. Dan akhir-akhir gini ingat mudik sudah. Iya. Fokusnya udah ke mudik katanya. Iya. Alhamdulillah. Izin Pak Ustadz, kita akan mengulik hikmah nih, Tat. Sebelumnya Pak Ustadz juga telah banyak memberikan pengetahuan kepada sahabat MBH melalui channel ini. Tapi sebelum kita masuk, Tat, kita akan kembali lagi ke kata-kata hikmah itu sendiri, Tat. Mungkin Pak Ustadz bisa menyegarkan kembali ke kita, para pemirsa MBH, para sahabat MBH, itu hikmah itu sebenarnya apa, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai kata hikmah sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Arab hikmah dan sudah diserap sepertinya ke dalam bahasa Indonesia dan sering kita dengar ya hikmah. Biasanya kalau ada kemalangan ambil hikmahnya saja. Ya kurang lebih hikmah itu sesuatu di balik aktivitas yang kita laksanakan atau sesuatu di balik perjalanan hidup kita atau sesuatu yang kebijaksanaan yang ada di balik puasa kita kalau konteksnya dalam bulan suci Ramadan. Dan sebetulnya setiap ibadah itu selalu ada ilat atau alasan hukumnya, selalu ada hikmahnya, ada kebijaksanaan hukum. Kenapa syariat ini dilaksanakan? Itu ada kebijaksanaan, ada dampak baik kepada diri kita, kepada sosial kita atas disyariatkannya ibadah tersebut. Berarti lebih cenderung ke dampak dan manfaatnya ya. Iya. Alhamdulillah. Memang itu namanya ibadah, namanya perintah dari Allah itu akan selalu ada manfaatnya. Betul, pasti itu. Tinggal apakah manfaat itu dapat kita ketahui sekarang ataupun nanti di masa-masa mendatang sejalan dengan kemajuan teknologi. Betul. Ternyata dari 1400 tahun yang lalu sudah perintah Allah itu udah jelas gitu. Iya. Tapi menjadi keyakinan kita seluruh yang disyariatkan Allah, seluruh yang diperintahkan Allah pasti untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yakin. Adapun manusia bisa jadi belum mengetahui dampak baiknya, tapi pasti kita yakin aja dulu. Nanti mudah-mudahan sains dan kayak puasa sekarang, sains sudah membuktikan ya. Mungkin awal-awal dulu nggak tahu juga dampaknya. Kok mau-maunya puasa sejauh itu selama itu. Tapi yakin ada dampak positif atas semua syariat Allah. Iya, dan jadi kalau kita ngomong soal dampak, ya kalau teman-teman saudara MBH ini, sahabat MBH, itu lebih cenderung ke kata-kata proses bisnis. Oh gitu. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya,
melihat dampaknya outcome. Nah, Oke. insya Allah. Yang jelas kita mengharapkan ujungnya adalah bertakwa ya Tes. Amin. Bertakwa sehingga ujung sekali yang kita harapkan semua adalah masuk dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan kita semua nih, Pak. Amin. Dan pada kesempatan ini kita juga akan mengelaborasi Ya. keistimewaan lainnya akan didapat dari nikmat ya Tat. Sebenarnya kita memandang Ramadan ini, alhamdulillah kita merasakan nikmatnya dari mengarungi Ramadan ini ya Tat. Yakni karena sebentar lagi udah mau berakhirnya Ramadan, kita juga akan diselingi dengan cuti bersama nih, udah pada siap-siap cuti kan, udah pada siap-siap pesan tiket untuk mudik. Nah, nanti setelah itu kita akan kembali lagi ke rutinitas kita. Nah, Insya Allah. ini coba kita untuk penyegaran sebenarnya kaitan hikmah tadi yang kita bahas tadi kaitan dengan kedisiplinan pribadi Iya. yang akan berdampak pada kesolehan individu secara khusus dan umumnya kesalahan dalam organisasi kita, khususnya bagi sahabat MBH di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menjadi kita sama-sama mengetahui bahwa puasa ini ibadah sirriyah ya. Ibadah yang rahasia. Maksudnya rahasia bagaimana? Yang mengetahui kita puasa atau tidak hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkannya kita sholat, terus pas wudhu kita kumur-kumur, terus kita nelen 2 liter kan nggak ada yang tahu sebenarnya. Jangankan KPK, jangankan polisi, orang di samping kita nggak tahu kan? Atau hilang aja hausnya. Ya, inilah ibadah sirriyah. Kalau sholat kan bisa diketahui oleh orang lain, sholatnya benar atau enggak. Bisa dilihat dari cara rukuknya, cara duduknya, cara sujudnya. Itu bisa dinilai baik atau enggak sholat seseorang. Juga misalnya puasa haji misalnya juga bisa dilihat. Ketika dia sebelum berangkat haji dengan pulang haji ada bedanya. Nah itu berarti hajinya baik, bisa dinilai oleh orang. Minimal nambah 1 huruf di namanya ada. Jadi jangan jadi haji tomat pas di Makkah tobat nyampe pulang ke Indonesia kumat. Berarti itu nggak mabrur hajinya. Nah ibadah puasa ini nggak ada orang yang tahu. Kita misalnya mau pura-pura puasa tinggal dikeringkan mulutnya ya. Terus pura-pura lemas, jalannya kalau ada angin kencang miring jalannya ya, biar menunjukkan kalau lemes sekali. Nah hikmah daripada puasa atau ibadah sirriyah ini yang pertama adalah melatih keikhlasan. Karena nggak ada yang tahu kita tetap puasa, berarti kita diuji keikhlasan kita. Terus yang kedua integritas kita. Oke. Kita mau makan ngumpet-ngumpet bisa. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tahu kita sedang berpuasa. Ada Allah yang mengetahui kita apapun yang kita laksanakan. Nah puasa ibadah sirriyah ini, puasanya salah satunya melatih integritas kita, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi kita menjaga puasa kita agar tidak batal, agar tidak rusak puasa kita. Maka kita jaga. Nah ini akan berdampak bagi orang yang serius puasanya, menjalankan puasa, sudah terbiasa disaksikan Allah, dia di kehidupan lainnya akan melatih integritas dirinya, kedisiplinan dirinya. Seperti itu. Waduh. Kalau bagi sahabat MBH, kalau udah menyentuh integritas, jadi ingat apa aja? Ingat nilai dasar kita apa, Tas? Apa saja itu, Pak? Nilai dasar bagi kita adalah 3. Ya. Kita sering sebut singkat IIP. IIP. Integritas, independensi, dan profesionalisme. Masya Allah. Mungkin itu 3 hal pokok yang wajib untuk menjadi pakem bagi semua insan BPK RI. Itu seperti core value gitu ya? Core value. Sebenarnya kalau bahasa lainnya itu core value. Tapi saya ingat juga, dan mungkin sahabat-sahabat MBH juga kalau mengikuti ceramah beliau di podcast yang terkait dengan pilar-pilar dalam seorang muslim. Ya ini iman, Islam dan ihsan. Ya 3 hal itu apakah bisa dikorelasikan dengan nilai dasar bagi para insan BPK RI ini?
Ya, dari menjadi kesadaran kita bersama, kita tahu bahwa inti beragama tadi betul yang disampaikan ada 3, kita berislam, kita beriman, juga berihsan ya. Ketiga-tiganya tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Saya mau berislam saja, nggak mau beriman, nggak sah beragamanya. Atau saya mau ngambil iman sama Islam, nggak mau ngambil ihsannya, belum sempurna beragamanya. Dan tadi seperti core competence atau core values, jadi nilai utama, nilai inti dalam BPK tadi ya. Sebetulnya kalau kita lihat iman, Islam, ihsan ini, kita nggak mungkin sempurna ke berislaman kita tanpa kita beriman, dan kita tidak sempurna ke agamaan kita kalau tanpa kita berihsan. Ihsan itu apa sih, Pak? Ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa lihat Allah? Kan nggak bisa kan ya. Tapi merasa dilihat. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Ketika kita selalu merasa Allah melihat kita, merasa selalu dalam seluruh aktivitas kita adalah diperhatikan oleh Allah, sudah tidak ada lagi keinginan kita untuk macam-macam. Kita yang hanya ingin kita lakukan adalah memberikan sesuatu yang optimal untuk semesta. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Amalan baik pasti kita akan mendapatkan surga, amalan buruk akan mendapatkan neraka. Nah, Muslim yang baik itu sudah sampai kepada makom ihsan. Ihsan itu jadi makom spiritualitas tertinggi yang disebut dengan muhsinin. Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu sebagai tujuan utama, dia memberikan seluruh potensi terbaiknya untuk semesta, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kantornya, untuk semuanya. Dia tidak pernah setengah-setengah. Orang yang muhsin itu kurang lebih kalau bisa 100% dia nggak akan memberikan 99%. Totalitas dia memberikan yang terbaik. Kalau bisa integritas 100% dia akan berikan seluruhnya, tidak setengah-setengah. Dan inilah yang malaikat Jibril saat itu ingin ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hadisnya sahih, perawinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan malaikat Jibril yang langsung mendikte tentang ihsan ini di hadapan Rasulullah SAW. Disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi satu hari, hadisnya panjang sekali. Satu hari ada datang seseorang datang ke hadapan Rasulullah seperti Rasulullah sedang di majelis bersama para sahabat. Tiba-tiba ada satu orang, pakaiannya putih, bajunya bersih putih, rambutnya hitam, pekat, tidak ada tanda-tanda habis perjalanan jauh. Kan kalau zaman dulu belum ada Alphard. Jadi kalau habis perjalanan jauh pasti kelihatan, pasti berdebu. Ini enggak. Tapi juga di komunitas itu, di majelis itu enggak ada satupun yang tahu. Menunjukkan itu bukan orang situ. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan pahanya Rasulullah dengan pahanya beliau, malaikat Jibril. Lalu beliau bertanya, apakah Islam? Akhbirni anil Islam. Ceritakan padaku tentang Islam. Terus jawab oleh Rasulullah. Terus kedua ditanya akhbirni anil iman. Terus dijawab oleh Rasulullah. Lalu terakhir ditanya akhbirni anil ihsan. Apa sih ihsan itu? Lalu dijawab tadi oleh Rasulullah, bahwa kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Itu mungkin dimensi spiritual. Dan ketika disinkronkan dengan core value tadi adalah kita bekerja tidak hanya aktivitas rutinitas saja, tapi kita tadi ada profesionalitas yang ingin kita bawa. Dan sebetulnya seorang muslim adalah orang-orang yang profesional pada hakikatnya. Kalau kita menjalankan seluruh yang disampaikan Rasulullah, seluruh yang berada dalam Al-Quran, semuanya mengajarkan profesionalitas. Betul. Karena apapun kebaikan atau keburukan yang kita laksanakan kembali kepada kita. Betul. Ya, tidak ada keburukan yang melenyap begitu saja, dihisab nanti.
nggak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Betul. Satu amalan kebaikan sebesar biji zarah, Betul. begitupun dengan kejahatan, Ya, biji zarah pun semua akan dihisap. Ya, ya. Akan tampak nanti ya. Akan tampak, Ya, nggak akan ada yang terlewatkan. Ya, Luar biasa. Masya Allah. Dan jadi kalau melihat hal-hal itu, kita berharap ya, dan mungkin kita bisa melaksanakan karena kita di tengah Ramadan. Ya, ya. Kita dalam suasana Ramadan. Lingkungan kita sama-sama melaksanakan ibadah Ya, ya. dengan lingkungan Ramadan. Itu yang kita harapkan ini akan terus berkesinambungan. Dan nah, itu kiat-kiat atau caranya gimana ini untuk menjaga spirit yang didapat dari hikmah Ramadan ini? Ya, kiat untuk agar kita tetap membawa spirit, semangat, zauk, cita rasa Ramadan di luar Ramadan. Itu salah satunya adalah kita membawa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini keluar Ramadan. Oh, terus dilaksanakan. Iya. Mungkin tidak bisa seluruhnya, tapi minimal amalan-amalan kecilnya. Kita di Ramadan biasa bersedekah misalnya. Oh, iya. Di luar Ramadan kita ikhtiarkan lah bisa bersedekah. Di Ramadan kita jadi senang tadarus. Oh iya. Kita bawa ke luar Ramadan. Akan tadarus. Iya, kita biasakan. Terus juga kita biasakan lapar ya. Dalam artian sebetulnya kenapa sensitivitas kita bertambah ketika Ramadan? Ya. Kita lebih peka terhadap ketidakadilan sosial. Kita lebih peka terhadap kemiskinan. Kita lebih peka kepada masyarakat yang kurang beruntung. Sebetulnya setiap hari itu kan ada. Setiap hari ada orang yang miskin, fakir, apa. Setiap hari ada. Akan tetapi sensitivitas kita menjadi lebih terasa, saya harus memberi nih karena ada orang yang di sekitar kita yang kurang beruntung. Ada orang miskin, ada yatim di tetangga kita yang perlu kita santuni. Nah, kenapa baru di Ramadan baru terasa? Bisa jadi karena kita sedang berpuasa. Kita sedang lapar. Orang yang sering lapar memiliki sensitivitas lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Lebih sensitif. Indra-indra yang tadinya tumpul ketika dalam kondisi kenyang, dia menjadi terasah kembali ketika lapar. Makanya salah satu kiat agar kita bisa menjadi lebih sensitif untuk kebaikan, untuk peduli. Ikhtiarkan perut kita sering lapar dengan berpuasa, atau minimal jangan makan terlalu berlebihan, hidup sederhana dan seterusnya. Saya jadi ingat bilang kalau perut selalu kenyang itu mematikan hati ya. Nah itu salah satunya. Itu yang kita ingin sampaikan tadi, bahwa perut yang selalu kenyang dia tidak punya sensitivitas terhadap orang-orang miskin. Dan orang yang tidak pernah mengalami kesusahan itu susah untuk merasakan penderitaan orang-orang lemah, kurang lebih seperti itu. Dan kita sebagai orang Muslim yang baik harus punya sensitivitas itu dengan cara membawa kebiasaan-kebiasaan kecil. Mungkin tidak semuanya ya, tapi yang biasa kita lakukan di sini, ibadah malam kita bawa sedikit. Kemudian itu menjadi membawa spirit di luar Ramadan tetap hadir. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ini sahabat MBH, luar biasa sekali yang kita dapatkan dari kilas pencerahan dari Ustadz Fatur. Insyaallah semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga merupakan amal jariah bagi Ustadz Fatur. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi lebih lanjut, Tats, ini masih kita membahas kedisiplinan yang paling utama yang didapat dari hikmah Ramadan. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan, itu adalah pengemban amanah, pengemban amanah dari negara dan amanah masyarakat yang di dalam mengawal harta negara. Ringkasnya seperti itu. Iya. Tentunya amanah ini enggak mudah.
nggak mudah di dalam pelaksanaannya. Nah, apabila dikaitkan dengan hikmah Ramadan tadi yang telah banyak yang telah dielaborasi dari Ustadz Fatur, itu gimana itu Tad? Bisa kita mempermudah dalam pengembangan pelaksanaan amanah tersebut, khususnya karena kita itu diharapkan untuk bisa menghasilkan hasil pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi negara. Baik, untuk puasa yang baik adalah ketika kita selesai melaksanakan puasa ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan apapun tugas kita, karena sebetulnya hidup ini kan dalam Al-Quran digambarkan hidup ini adalah lahwun wala'ib, laibun walahwun. Jadi ini adalah permainan, senda gurau dan juga permainan. Jadi seluruh yang kita laksanakan ini adalah permainan ya, tapi tidak boleh main-main. Nah, permainan ini, dalam permainan ada yang tugasnya sebagai guru ngaji, ada yang tugasnya sebagai pemimpin, ada tugasnya sebagai pemeriksa keuangan, itu BPK. Seluruhnya yang sutradara hakikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan ketika tugas apapun yang kita laksanakan, jangan dikira bahwa yang bernilai ibadah itu hanya ibadah sholat saja. Jangan disangka yang mendapat pahala ini hanya ustadz saja. Seorang pemeriksa keuangan pun, pekerja BPK sekalipun, ketika dia melaksanakan seluruh yang diamanatkan negara, diamanatkan institusinya untuk menjaga kemaslahatan bangsa, ini merupakan ibadah, ini bukan jihadnya. Bisa dikategorikan jihad? Bisa dikatakan jihadnya. Masya Allah. Jihad itu apa sih? Upaya optimal yang terbaik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dengan kita bekerja di institusi apapun, peran apapun, ketika kita memberikan yang optimal, kita misalnya bisa berbuat keburukan, kecurangan, tetapi kita memilih tidak melakukan kecurangan, keburukan, karena kita merasa bahwa ini bukan hak saya, ini bukan seharusnya saya melakukan hal seperti itu. Ini kan berapa juta orang yang bisa terselamatkan karena jerih payah kita, karena kerja keras kita. Dan saya kira ini tidak hanya untuk BPK ya, semua orang punya perannya masing-masing. Sebagai security misalnya, jangan dianggap itu bukan ibadah, itu bisa bernilai ibadah. Kalau dia niatkan ketika saya bekerja sebagai security, saya menafkahi anak istri saya, dengan uang yang saya miliki anak saya bisa belajar, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan uang yang halal, ini bernilai ibadah. Juga sebaliknya, walaupun misalnya mengajar ngaji yang sepertinya adalah amalan akhirat, tapi kalau diniatkannya untuk sekadar mencari materi, hanya untuk mendapatkan materi uang misalnya, dia tidak bernilai ibadah. Dia nilainya adalah hanya uang. Gitu. Walaupun bekerja sebagai karyawan atau petugas di tim sebagai BPK, kan dia niatkan bahwa dengan saya bekerja di sini mencari yang halal, dan juga dengan saya bekerja di sini bisa memberikan dampak besar bagi Republik ini kan juga ibadah, dan bisa bernilai akhirat. Bisa bernilai akhirat, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari ya. Lalu juga profesionalitas, transparansi. Jangan sampai dan kita memiliki kesadaran bahwa semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mardotillah. Ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan kita untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan mudah-mudahan di jalan yang singkat ini, di dunia ini, Betul. yang sebentar, kita bisa menjalankan peran kita sebaik mungkin agar sampai ketika kita di akhirat nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya sudah ngapain aja selama di dunia, Wah, itu kita bisa menjawab dengan tegas dan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah melaksanakan perintahmu, saya menjalankan amanah yang engkau titipkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan jutaan orang. 280 juta orang terselamatkan nasibnya berkah apa yang dilaksanakan, dikerjakan oleh teman-teman di BPKN ini. Luar biasa. Masya Allah. Saya merinding gitu, mendengarkan bagaimana kita bisa berdiri ketika dihadapkan pada Yaumil Hisab dengan mengutarakan hal yang bisa membanggakan. Semoga itu bisa kita laksanakan. Amin. Semoga sahabat-sahabat MBH juga masuk dalam barisan yang bisa membanggakan dan bisa mempersembahkan hal-hal yang bisa membuat bangga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kebaikan. Kembali lagi tadi seperti kata Pak Ustadz bahwa kembali ke niat ya. Niat itu berarti keikhlasan ya. Sebenarnya berarti banyak yang bilang ikhlas itu easy to say. Yeah. Semua bilang, ayo lu kudu ikhlas dong. Gue udah ikhlas nih. Cuman ikhlas itu bagaimana sih tipsnya itu untuk menjaga, untuk memupuk ya, untuk mempelajarinya sehingga tumbuh dan menjadi otomatisasi dalam setiap perilaku kita. Ya. Iya, niat betul, ikhlas itu mudah diucapkan, susah untuk diamalkan, dilaksanakannya. Salah satu caranya yang pertama kita harus memiliki niat yang baik ya. Kita punya paradigma, punya filosofi dalam hidup ini. Kalau kita tujuan kita semuanya dunia, tujuan kita semuanya materi, kita akan terjebak menjadi manusia materi. Ketika kita sudah menggunakan kacamata materi, itu akan jauh lebih susah untuk menjadi ikhlas. Ikhlas itu kan kemurnian hati, ketulusan hati, kan kurang lebih seperti itu. Ketika orang menjadikan Tuhan sebagai tujuan utamanya, tujuan terakhirnya, ini relatif lebih mudah. Mungkin kiat-kiat praktisnya adalah kita biasakan dengan hal-hal kecil. Kalau kita misalnya tidak ikhlas untuk memberikan sedekah 100.000 rupiah, mungkin kita mulai dari 10.000 rupiah. Dengan terbiasa 10.000 rupiah, lama-lama kita ikhlas dengan 10.000, kita naikkan jadi 20.000 sampai nanti lama-lama bisa menjadi ikhlas 100.000 rupiah. Itu mungkin perlu dilatih. Memang ikhlas itu harus dilatih. Kalau saya ikhlasnya hanya sekian, ya kita nggak apa-apa. Saya ikhlasnya cuma 10.000, ya udah 10.000 dulu. Tapi terus menerus konsisten, insya Allah lama-lama kan dia juga udah lupa tuh ngasih 10.000. Lama-lama dia ikhlas dengan 20.000. Lama-lama ikhlas jadi naik 50.000. Lama-lama 100.000. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, terus tidak pernah dibiasakan, sampai kapanpun tidak ikhlas. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Berarti membiasakan hati itu, terutama dalam menetapkan niat ya. Iya. Awalnya mungkin harus dipaksa ya. Harus dipaksa hati kita biar wes ikhlas. Walaupun dia nggak mau ikhlas, kita paksa biar ikhlas. Iya. Itu memang substansi daripada setiap amaliyah kita ya. Iya. Apa artinya apabila apa yang kita lakukan tapi tidak ada keikhlasan di sana. Ya. Apalagi kalau seandainya itu dicampur dengan ria, pamer, pengen dipuji, ataupun
ada maksud-maksud keduniawian lainnya. Ya, ya. Atau mungkin kalau untuk awal-awal ya biar ria dulu ya nggak apa-apa. Gitu Dia ya. misalnya ria, awalnya ria, tapi kalau sering-seringan lama-lama nggak ria, saya kira ya. Yang penting target awal membiasakan dulu Biasakan dulu, amaliyahnya. paksa ya. Ria nggak apa-apa lah untuk awal. Nanti lama-lama udah biasa, mudah-mudahan ikhlas. Memang itu ya butuhnya upgrade kualitas ya. Ya, ya. Upgrade baik upgrade dengan menambah wawasan keilmuan, kemudian dengan masuk ke lingkungan. Yang paling utama adalah lingkungan Ramadan ini tuh, Ya, yang bentar lagi ya akan ditinggalkan, sehingga kita harapkan hikmah-hikmah itu akan tetap terasa bagi kita, Amin, amin. yang akan tetap kita pupuk, sehingga dengan berakhirnya Ramadan tidak juga akan berakhir spiritualismenya. Dan Ya mudah-mudahan tidak ya. iya, Amin. diharapkan kita akan ingat terus Ya. bahwa ini adalah bagian daripada untuk memperkuat semangat jihad kita dalam mengemban amanah. Alhamdulillah, Tat. Nggak terasa kita telah ngobrol banyak nih, dan besar harapan kita apa yang diperbincangkan ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya Allah. Dan tentunya akan menjadi pahala kebajikan buat kita semua. Amin, amin. Semoga kita akan kembali lagi bertemu dengan Amin, amin. Ramadan ini dengan tetap meningkatkan kualitas, kapasitas, dan amaliyah kita. Insya Allah hikmah-hikmah berikutnya akan terus kita rasakan, baik nggak hanya di Ramadan tapi pasca Ramadan. Mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang jadi pesan bagi sedulur MBH. Iya. Nanti setelah mengakhiri Ramadan akan seperti apa dan apa yang harus dilaksanakan, monggo. Ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah training campnya kita. Oh, training camp. Jadi ibaratkan pemain bola, Cristiano Ronaldo selama 1 bulan masuk training camp, atau Lionel Messi masuk training camp selama 1 bulan, dilatih betul-betul siang dan malam. Tujuannya apa? Agar nanti ketika bertanding dia menang. Oh, siap. Dia hebat ketika bertanding. Oh, tahu. Dan kalau dia udah training camp selama 1 bulan, terus siang dan malam pas bertanding nggak bisa apa-apa, ngapain masuk training camp? Itu juga dalam ibadah puasa kita. Selama 1 bulan penuh ini kita seperti dilatih, digodok, ditempa seluruhnya. Kita sholat lebih banyak, ngaji Quran lebih banyak, sedekah lebih banyak, semuanya ditempa. Kalau selama 1 bulan ini kita digodok, terus setelah itu tidak ada perubahan apapun, ngapain, untuk apa, kurang lebih seperti itu. Dan kita niatkan sebagai training camp kita, latihan battlefield-nya, medan tempurnya sesungguhnya nanti setelah Ramadan. Kita buktikan di Ramadan. Jangan sampai selama Ramadan jadi soleh, pakaian lebih syar'i, pakai kerudung, pakai koko, tapi setelah Ramadan selesai kemaksiatan dijalankan, keburukan dijalankan, korupsi mulai disentuh lagi. Itu yang tidak ingin kita dekati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di akhir Ramadan ini ada satu hadiah istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadar itu kita ikhtiarkan untuk menjemputnya, untuk mencarinya. Banyak ulama yang berbeda pendapat kapan itu, tapi yang jelas di bulan suci Ramadan ini jumhur meyakini di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan diganjil-ganjilnya saja. Tapi jangan diganjilnya semangat, pas genap tidur, kendor. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya diganjil lebih daripada yang lain. Tapi kalau kita mau semuanya jauh lebih baik ya. Itu kejar itu adalah hadiah door prize yang Allah Subhanahu siapkan untuk kita semua, yang mana ketika kita menjumpai Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan.
Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana dilipat gandakan maghfirah, diampuni seluruh dosa kita di malam itu. Jadi itu hadiah yang bisa kita download di akhir Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Memang bonusnya ya Tat ya. Ya, Hadiah di akhir Ramadan ini. Semoga sedulur MBH bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Amin, di ya sisa Allah, waktu-waktu yang sangat berharga ini. Amin. Sangat-sangat berharga ini. Ya, training camp tengah kita jalani. Semoga hasil terbaik yang kita dapatkan. Amin. Dan kita bisa jadi pemenang. Amin. Sebagaimana yang digambarkan tadi Ronaldo, top scorer. Kita juga dan teman-teman sedulur MBH, kita yakin nih apabila ibadah ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin, kita dapatkan malam-malam Lailatul Qadar dengan kita isi dengan rangkaian kebaikan dan ibadah, kita akan jadi pemenang dalam kehidupan dan akan merasakan ridho Allah yang akan kita rasakan di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih, senang, selalu bahagia bisa bersamai teman-teman BPK. Luar biasa ini ilmunya. Demikian sedulur MBH, perbincangan kita yang alhamdulillah saya sendiri merasakan banyak manfaat yang semoga ini akan mendapat menjadi rangkaian amaliyah kita, bagian daripada ilmu-ilmu manfaat yang kita dapatkan. Amin. Yang dapat kita teladani, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama the real battlefield after Ramadan. Ya. Untuk kita dapat terapkan, dapat manfaatkan. Terima kasih atas kehadiran Safatur dan juga kepada seluruh MBH sekalian atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.